Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi pembelajaran PAI untuk kelas 10 tingkat SMA, SMK, dan sederajat berdasarkan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Berikut teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Sisno Kurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Sisno Kurgronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Namun, teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada Kronik Kelenteng Sampokong. Terakhir, teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam yang terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Bagian kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Islam meluas di Indonesia saat raja-raja Hindu memeluk Islam, mengubah istilah dari kerajaan menjadi kesultanan dan raja menjadi sultan. Motif para raja adalah untuk mempertahankan kekuasaan karena mayoritas rakyat sudah masuk Islam. Rakyat masuk Islam karena syaratnya mudah dan Islam dianggap pembebas bagi rakyat jelata karena tidak adanya sistem kasta. Berikutnya, di bagian ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Merah Silu atau Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Kesultanan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Merah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Yang kedua, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah pemimpin Kesultanan Goa. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone.
Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Yang keempat, Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Berkat dakwah beliau, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kelima, ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Beliau juga menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Keenam, Sultan Ahmad dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Hahir II. Menurut catatan Ibnu Battutah, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ketujuh, Wali Songo dari tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Nah, kalau ini pasti tidak asing oleh teman-teman sekalian. Wali Songo atau 9 wali menyebarkan Islam di Pulau Jawa melalui berbagai cara seperti budaya, seni, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Pesantren mereka juga sangat efektif dalam menyebarkan Islam ke desa-desa. Berikut nama-nama dari Wali Songo: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. Setelah Wali Songo, ada juga ulama-ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer, yaitu ada Syai Abdus Samad Al-Palimbani, Syai Mahfuz Al-Tarmasi, Syai Nawawi Al-Bantani, dan Syai Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Berikutnya, ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, yaitu Syai Ismail Al-Minangkabawi dan Syai Ahmad Khatib Sambas. Mereka berdua memiliki jasa yang besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara melalui para muridnya. Murid-murid tersebut ada yang berasal dari Banten, Nawawi, Abdul Karim, Marzuki, Ismail, Arsyad bin As'ad, dan Arsyad bin Alwan. Ada juga murid-murid yang berasal dari Priangan, yaitu Mahmud dan Hasan Mustafa. Lalu yang berasal dari Batavia, yaitu Mujitaba, Aidarus, dan Junaid. Dan yang terakhir yang berasal dari Sumbawa ada Umar dan Zainuddin. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tentunya, dari para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, kita bisa mendapatkan nilai-nilai keteladanan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hidup sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat, produktif dalam berkarya. Yang kelima, sabar. Dan yang keenam, menghargai perbedaan. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video pembahasan materi PAI ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Yuk kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai ketemu di video pembahasan materi PAI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.